Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang Pak Akbar. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pajak degresif. Sebelum kami mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada April, yang kedua ada Hana, yang ketiga saya sendiri yaitu Mayanggita Putri, yang keempat ada Latifah Tela, yang terakhir ada Sherina. Jadi, sebelum kelompok kami akan menjelaskan tentang pajak degresif, saya akan menjelaskan tentang pajak secara garis besar terlebih dahulu. Pajak ini adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi, setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak ini digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, serta kegiatan produktif lain. Jadi, pemungutan pajak ini dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atela tentang jenis-jenis pajak. Saya Latifah Tela Anwar dengan NIM 2017-80205. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tarif pajak. Jadi tarif pajak itu sendiri adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Nah, biasanya tarif pajak ini itu berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak juga memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Nah, secara struktural tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain ada tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap atau regresif. Yang pertama itu ada tarif progresif. Tarif pajak progresif itu tarif pemungutan pajak yang mana presentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh dari tarif progresif ini adalah PPh atau pajak penghasilan. Kemudian ada tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Jadi, tarif pajak degresif ini tarif pajak yang presentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau presentasi tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Kemudian yang ketiga ada tarif proporsional, yaitu tarif yang presentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi berapapun jumlah objek pajak presentasinya itu bakal tetap. Contohnya itu ada PPN dan PBB kalau di Indonesia. Kemudian tarif tetap atau regresif. Kalau tarif tetap atau tarif pajak regresif ini adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Misalnya bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Nah, pada presentasi kali ini kita akan lebih mempelajari mengenai pajak degresif. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pajak degresif itu pajak yang tarif pemungutannya itu akan semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya itu semakin besar. Jadi sekalipun presentasinya itu semakin kecil, tapi bukan berarti jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil, tetapi bisa jadi menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasarnya juga semakin besar. Kayak gitu. Selamat siang Pak Akbar dan selamat siang teman-teman. Saya Hana Fitrianisa dengan NIM 2017-873 akan menjelaskan materi tentang tarif pajak degresif. Pajak degresif ini merupakan suatu istilah yang dikenakan pada tarif pajak atau istilah lainnya dikenal dengan tarif pajak degresif. Nah, maksudnya tarif pajak degresif ini yaitu tarif pajak yang presentasinya makin rendah ketika dasar pengenaan pajak atau DPP semakin meningkat. Tarif pajak dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada tarif pajak degresif proporsional. Yang kedua itu ada degresif-degresif dan yang ketiga itu ada degresif progresif.
Nah, apa sih perbedaan dari ketiga tarif pajak tersebut? Kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama ini tarif pajak degresif proporsional. Tarif pajak degresif proporsional ini merupakan tarif pajak yang presentasinya semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar. Nah, selanjutnya itu ada tarif pajak degresif-degresif. Maksudnya, tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Selanjutnya itu degresif progresif. Nah, maksudnya tarif pajak yang presentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jadi besarnya penurunan semakin besar. Nah, teman-teman bisa ngeliat di gambar yang ada di slide seperti itu. Saya akan menjelaskan sistem pajak degresif. Sistem pemungutan degresif adalah menaikkan presentasi pajak yang kena dan harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajaknya. Namun, besarnya presentasi kenaikan pajak semakin menurun dari tingkat ke tingkat. Sistem ini mirip dengan sistem progresif. Namun, kenaikan presentase akan semakin kecil walaupun presentasenya naik. Untuk sebagai contoh, misalkan penghasilan Anda sampai dengan 10 juta. Nah, tarif pajak yang dikenakan itu sebesar 30%. Tapi kalau misalkan penghasilan Anda di atas 10 juta atau sampai dengan 50 juta, tarif pajak yang dikenakan hanya 25%. Dan jika penghasilan Anda di atas 50 juta, maka tarif pajak yang dikenakan menurun menjadi 15%. Jadi seperti itulah sistem pajak degresif. Selanjutnya saya Aprilia, saya akan menjelaskan negara dengan pajak degresif. Negara-negara dengan pajak degresif itu disebut juga sebagai negara tax haven. Tax haven itu sendiri didefinisikan sebagai suatu negara atau wilayah yang mengenakan pajak rendah atau sama sekali tidak mengenakan pajak dan menyediakan tempat yang aman bagi simpanan untuk menarik modal masuk. Jadi maksud dari kebijakan tax haven ini dilakukan itu bertujuan untuk menarik modal masuk dari luar negeri dengan cara mengalihkan pendapatan dari wajib pajak negara lain ke negara tax haven ini sendiri. Kenapa bisa kayak gitu? Pasti kan investor asing atau investor luar negeri itu kan akan lebih memilih menyimpan dan mengedarkan uangnya ke negara-negara tax haven, di mana pengenaan biaya pajaknya itu rendah bahkan tidak dikenakan sama sekali, ketimbang harus kehilangan dana atau asetnya karena pajak yang tinggi apabila menyimpan uang atau aset tersebut di negara asalnya. Nah, ini itu bisa termasuk ke dalam skema tax avoidance tetapi dalam konteks yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan key konsep dari tax haven. Yang pertama itu adalah lahirnya tax haven. Berawal dari pasca Perang Dunia Pertama, kebutuhan biaya akibat kehancuran ekonomi pasca perang mendorong negara-negara untuk menaikkan tarif pajak supaya pendapatan negara itu kan meningkat. Nah, karena hal itu, banyak wajib pajak di Inggris memindahkan kekayaannya untuk menghindari pajak ke negara lain. Sehingga pada kurun waktu 1930-an, karena pemungutan pajak yang semakin agresif itu mendorong lahirnya tax haven baru dengan ketetapan-ketetapan dan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Dan selanjutnya yang kedua itu ada karakteristik dari tax haven. Tax haven itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, menerapkan tarif pajak rendah atau bebas pajak. Yang kedua, lack of transparansi atau kurangnya transparansi. Yang ketiga itu, lack of effective exchange of information atau kurangnya pertukaran informasi. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena negara-negara tax haven itu dia memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpannya. Contohnya, misalnya di Indonesia itu kan kita bisa mengakses contohnya PT Freeport. Itu kita bisa tahu dana yang dia taruh di situ berapa, modalnya berapa dan lain-lain, sehingga dikenakan pajak jadi berapa yang dia dapat kayak gitu-gitu. Sedangkan karena di negara tax haven itu dia karena memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpan itu, jadi dia
nggak semua orang bisa mengakses, bahkan tidak untuk dikonsumsi untuk publik kan. Jadi bisa dibilang dia itu kurangnya transparansi dan kurangnya efektivitas dari pertukaran informasi tersebut. Sehingga karena karakteristik yang seperti itu, dia memiliki kelemahan. Yang pertama itu ada money laundering, yaitu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan supaya uang atau kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. Karena tadi kurangnya transparansi tersebut sehingga memicu adanya money laundering tadi. Yang kedua itu ada penggelapan pajak, dan kelemahan yang terakhir itu yaitu ancaman pada stabilitas sistem keuangan. Ini sudah saya jelaskan karena dari penetapan pajak yang rendah pasti kan kita mikir dong pendapatan negaranya gimana tuh kalau misalnya kebijakan pajaknya tuh rendah, dari mana asal pendapatan negaranya dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir itu, key konsep yang terakhir itu ada jasa yang pernah memanfaatkan tax haven. Nah, jasa yang pernah memanfaatkan tax haven itu kan pasti kita mikir tuh tax haven itu sangat asing, tetapi jasa yang pernah memanfaatkan itu seperti contohnya ada Apple, Google, Starbucks, Amazon, dan Coca-Cola, dan masih banyak lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Sherina Anggi, 2017-80054. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat yang dapat diberikan oleh tax haven country. Jadi, pengguna tax haven country ini adalah individu dan perusahaan, di mana keputusan mereka dalam memanfaatkan tax haven country adalah yang pertama, untuk peluang diversifikasi investasi, yang kedua, strategi menangguhkan beban pajak, yang ketiga, perlindungan aset yang kuat, yang keempat, hasil investasi bebas pajak. Yang kelima, offshore banding dengan keleluasaan dan privasi. Yang keenam, imbal hasil yang lebih besar. Yang ketujuh, mengurangi beban pajak. Kedelapan, menghindari restriksi mata uang. Yang kesembilan, peluang mengembangkan bisnis. Jadi, tax haven country dapat memberikan rasio pajak yang lebih rendah, bahkan nihil, yang bertujuan untuk menarik sebanyak-banyaknya investor dari luar negeri. Kemudian, investor dari luar negeri akan lebih memilih menyimpan asetnya di tax haven country ketimbang harus kehilangan nilai aset mereka karena pajak yang tinggi di negara asalnya. Jadi, ini adalah skema tax avoidance. Lalu, tax haven dapat digunakan sebagai peluang diversifikasi investasi selain dengan foreign direct investment. Investor dapat menginvestasikan aset mereka kepada pihak ketiga yang dapat mengelola aset investor, yaitu trustee, yang keuntungan dari pengelolaan aset tersebut dapat diberikan kembali kepada investor. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai negara tax haven. Tarif pajak pada tahun 1924 bahkan mencapai 72%. Sejak saat itulah, tax haven country lahir di 3 kota di Swiss, yaitu Geneva, Zurich, dan Basel, yang menjadi pusat penghindaran pajak yang aman. Lalu, menurut Hoyt 2007, 7 tax haven terbaik adalah Switzerland, Liechtenstein, Austria, Panama, Saint Kitts and Nevis, Belize, dan Hong Kong. Lalu, ada 11 tax haven terbaik untuk melindungi aset menurut Hatnum 2011 adalah Jersey, bagian Eropa, Liechtenstein, the Cayman Island, Saint Kitts and Nevis, Panama, Gibraltar, Isle of Man, Bermuda, Bahamas, Austria, dan New Zealand. Negara tersebut memiliki kenaikan persentase tarif pajak yang semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.